pola hidupnya seperti apa, misal pola rezeki datang, ya, pola sial, pola keberuntungan dan lain sebagainya, itu caranya. Ya, cara mengenali tadi Mas. Jadi skill dalam kehidupan bertumbuh adalah hadir sebagai pengamat. Kan banyak orang tuh yang hidup tuh hadir sebagai korban. Saya begini karena begini, jadi terombang-ambing atas hal di luar diri. Yang kedua sebagai pelaku. Kalau orang dia terjebak sebagai pelaku, dia akan emosional banget di situ. Ibaratnya gini, orang marah kalau nggak sadar sedang marah, dia akan nggak baik marahnya gitu loh. Nah, kalau hadir sebagai sehat-sehat. Oke, Om, kita ngobrol-ngobrol lagi nih soal apa tuh namanya, keberlimpahan, soal finansial gitu. Karena kalau kita jujur memang itu menjadi masalah paling besar yang dialami oleh sebagian teman-teman kita gitu. Betul, ya. Betul. Nah, kalau di kelas Happy Hoki nih kan ya, yang pertama yang ditekankan adalah bagaimana kita bisa bahagia dulu gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa bahagia sementara kita itu memiliki kesulitan dalam hal finansial. Nah, mulai bahagianya dari mana? Ya, jadi memang betul sekali Mas, banyak di luar sana itu punya mindset harusnya itu banyak uang dulu baru bahagia. Itu padahal punya uang pun belum tentu pada akhirnya bahagia. Gitu. Karena banyak orang yang punya uang juga akhirnya untuk melukai yang lain, untuk pamer, untuk balas dendam di masa lalu, nggak pernah keturutan gitu. Jadi memang mindset yang benar itu bahagia dulu. Nah, bahagia itu ada dua level, Mas. Yang pertama adalah bahagia yang terendah, itu bahagia karena hal di luar diri. Saya bahagia jika saya punya ini, saya bahagia jika saya dapat ini, saya bahagia jika saya kaya, saya bahagia jika bisa beli ini itu. Nah, itu level bahagia yang terendah yang dikenali banyak orang di luar sana. Nah, level bahagia yang paling dalam itu tidak peduli kondisi di luar diri, saya putuskan untuk bahagia. Nah, cara bahagianya bagaimana? Sederhana, simple. Yaitu apa? Bersyukur. Itu. Jadi di dalam kelas itu, jadi dalam Happy Hoki itu kita belajar tentang apa namanya mindset bahagia. Gitu. Jadi nggak harus yang dari luar diri, tapi dari dalam. Bersyukur masih bisa bernafas, bersyukur diberi kesehatan, kemudian menciptakan ketenangan yang dari dalam, tidak terpengaruh oleh hal di luar diri, karena banyak sekali hal-hal dari luar diri itu yang mencuri kebahagiaan. Itu contohnya persaingan dengan tetangga lah yang kita lihat pada umumnya. Tetangga sudah beli apa, kita belum beli apa, akhirnya apa? Menjadi nggak bahagia. Padahal kita bisa memutuskan tanpa terpengaruh hal di luar diri tadi, tetap bahagia ketika fokus ke dalam diri, fokus kepada keluarga. Karena kebahagiaan ini yang akhirnya nanti menarik kebahagiaan yang lainnya. Karena ada kebenaran berkata, barang siapa mensyukuri nikmatnya, itu kan ditambahkan. Nah, ketika mindset bahagia ini konsisten, berkelanjutan, maka ini bisa menarik bahagia-bahagia yang lainnya, termasuk rezeki. Tapi kalau nggak bahagia, itu untuk sukses, untuk kaya, itu memang butuh effort yang luar biasa. Bisa sih, tapi untuk dapat keajaiban, keberuntungan, itu hanya datang pada orang-orang yang happy. Makanya makin happy, makin hoki. Happy, tenang, damai, gitu Mas. Iya, oke. Jadi bersyukur dulu gitu ya, apapun kondisinya gitu. Ibarat mengendarai mobil, kalau banyak kempes satu, syukur, bukan dua yang kempes. Ya, atau ketika kempes itu waktunya saya ngasih rezeki ke tukang tambal ban. Bisa jadi tukang tambal ban lagi butuh duit untuk biaya sekolah anaknya. Peristiwanya sama, tapi karena punya skill sudut pandang yang berbeda, akhirnya nonton sepedanya dengan happy. Saya pernah upload tuh di Facebook saya itu berapa tahun yang lalu, Mas. Waktu saya belajar tentang mindset kebahagiaan. Ketika saya kepanasan nonton motor yang bocor, itu saya seneng, Mas. Ini saya dinanti-nanti tukang tambal ban yang apa? Butuh rezeki untuk keluarganya. Jadi ketika saya di sana itu nonton tuh benar-benar happy, enjoy gitu. Karena masalah gitu. Terima kasih saya diizinkan dipakai untuk memberikan rezeki tukang tambal ban. Iya. Bersyukur. Masih punya nafas. Nggak sakit-sakitan. Betul. Ya, kayak analogi supir tadi, nek bane si kempes 3 ya untung nggak 4. Kempes semua untung nggak
AC sing pedot. Iya. AC pedot untung gak gegeri wonge supire sing pedot ngono kan. Betul, sampai di titik itu. Oke, menarik. Nah, kalau tadi berbicara soal bersyukur ya, berserah begitu ya. Nah, kalau kita komparasikan antara yakin di dalam doa dan berserah di dalam doa, itu menurutnya gede yang mana? Sebenarnya dua-dua itu beriringan, Mas. Yakin dan berserah. Berserah itu karena adanya yakin. Jadi kalau nggak yakin nggak akan berserah. Contoh misalkan saya sama Mas Hendy. Kalau saya nggak yakin, wah sepanjang jalan saya deg-degan, Mas. Nanti dibelokin enggak ya, nanti nyampe enggak ya, jangan-jangan diputer-puter dulu nih gitu. Tapi kalau saya sudah yakin Mas Hendra akan nganter sampai tujuan dengan selamat dan pasti bagus, perfect, maka apa? Saya akan berserah. Wes lah pasti nyampe Mas Hendra ini kok gitu. Jadi yakin berserah ini dua pilar yang tidak bisa dipisah. Memang dia berjalan beriringan gitu. Nggak bisa ya kemudian gede mana powernya yakin sama berserah aja, seolah-olah kalau berserah itu tidak ada effort begitu. Ya berserah itu karena yakin dulu. Setelah yakin otomatis ya berserahnya lebih mudah. Justru yang tidak berserah itu karena meragukan. Meragukan Sang Maha, dikabulkan enggak ya? Apa bisa ya gitu. Nah, Om kalau misal gini ya, agar kata-kata kita itu menjadi lebih bermakna, bernyawa, itu caranya gimana sih Om? Jadi sehingga kita ngomong apa, nanti mesti gini, mesti terjadi, itu biar punya power, itu gimana caranya Om? Ya, biar punya power itu yang pasti di dalam bersih dulu Mas. Gitu. Karena apa yang keluar itu kan dari dalam. Orang yang mengeluarkan kata-kata luka berarti kan di dalam ada luka. Kalau saya nggak punya apel, saya nggak bisa memberikan apel. Gitu. Kalau saya nggak punya cinta, saya nggak akan bisa memberikan cinta. Saya nggak mencintai diri saya akan kesulitan mencintai orang lain. Gitu. Nah sama, kata-kata yang bermakna, berpower di dalam diri bagaimana? Apakah benar-benar sudah memaknai hidup? Apakah hidupnya sudah benar-benar sesuai dengan kehendaknya? Kemudian higher self-nya, sejatining dirinya apakah sudah kuat gitu. Nah, ciri-ciri orang yang sejatining diri itu kan, yang kuat itu kan apa? Sabdo dadi. Jadi ngucap itu benar-benar sudah seperti sebuah sabda gitu. Jadi apa yang keluar itu tergantung yang dari dalam. Kalau dari dalamnya beres, benar, hatinya bersih, yang keluar itu bahkan orang-orang di level itu mengeluarkan kata-kata pun sudah hati-hati, nggak sembarangan mengucap. Tadi bicara soal apel ya, saya dari teringat Apple gitu ya. Kan banyak ini coach, banyak motivator ya, top leader itu kan di mana-mana kan banyak top coach gitu. Tapi terkadang kasanah pemikiran mereka itu terkadang kontradiktif gitu antara yang satu dengan yang lainnya. Misal yang satu memberikan trigger kepada kita bahwa kalau bisa, kalau memang belum aman passive income-nya belum aman, itu jangan dulu beli HP bermerek, jangan dulu beli iPhone, beli merek Apple segala macem gitu kan ya. Tapi di sisi lain ada yang justru dengan itu malah kemudian kita mengantarkan feel kita menjadi benar-benar orang yang berkelimpahan gitu ya, meskipun agak terkesan dipaksakan. Pertanyaan saya, apakah kemudian memakai produk-produk yang branded, Apple dan lain sebagainya, itu akan membuat seseorang menjadi lebih kaya atau justru sebaliknya? Jadi kalau menurut saya Mas, saya sebagai seorang praktisi vibrasi, jadi itu kan faktanya nih Mas. Kan selalu dilihat adalah faktor penggerak fakta. Di balik itu getaran rasa yang muncul apa? Sama-sama beli Apple, yang satu ini wah aku merasa kaya nih, ya akan membawa ke sana. Yang satu karena kemakan motivator, deg-degan Mas. Yang terpancar apa? Panik, khawatir. Nanti kalau nggak cukup sampai akhir bulan gimana? Harus ngutang kemana? Itu kan narik Mas, narik peristiwa-peristiwa tadi gitu. Nah banyak orang kadang di luar sana sibuk memperdebatkan mana yang lebih benar, teorinya si A atau si B gitu. Jadi karena sibuk mencari kebenaran itu akhirnya sebenarnya semuanya benar versi masing-masing. Kenapa ya kok dia begini benar, kok di sini berseberangan?
Karena mereka yang dilihat bukan faktanya, vibrasinya, berdasarkan pengalaman masing-masing gitu. Jadi teman-teman tinggal cocokin aja, aku cocoknya gimana ya? Kan ada orang yang cocoknya, wah itu kalau aku beli branded itu pemborosan, itu nggak menghargai uang. Saya harus memberinya yang fungsional. Ya itu benar juga. Asal nggak ada, oh saya nggak beli karena saya nggak punya uang banyak kok. Jadi saya belinya yang ini. Kan sama-sama membeli produk yang bukan branded ya Mas. Tapi yang satunya merasa nggak punya uang, yang satunya fungsional. Atau yang beli branded tadi sebaliknya. Yang satunya ketika beli, wah ini aku merasa kaya nih. Aku sudah kaya nih. Oh gitu ya. Gitu. Ya. Iya, jadi bukan tergantung di faktanya. bagaimana vibrasinya saat kita membelinya gitu ya. Betul. Kalau bagi anak-anak yang misalnya nih kan banyak ya case sampai jual ginjal saat beli iPhone gitu ya, jual keperawanan saat beli HP branded gitu. Itu yang nggak bener, yang justru akan membawa kita kepada kehancuran. Jadi pas beli itu vibrasi yang muncul apa? Makanya skill sebagai pengamat ini menjadi salah satu ciri orang yang sudah siap bertumbuh. Artinya ketika dia melakukan sesuatu itu sambil ngamatin diri. Apa yang muncul ya? Kok aku merasa nggak punya uang jadinya kalau nggak beli yang branded? Ya berarti cocoknya beli yang branded. Tapi ketika, loh ini kan fungsional, aku cukup ini aja. Tetapi ketika beli yang fungsional ini, yang nggak branded, dia nggak merasa karena nggak punya uang, Mas. Ya sama, ini juga bener gitu. Nggak masalah. Gitu. Nah, selanjutnya gini Om. Karena kita ngomongin soal uang ya, soal finansial ya, terkadang kan ada ketakutan. Gimana ya, kalau kita gitu terus, itu seolah-olah kita ini diperbudak oleh uang gitu. Pertanyaan mendasarnya adalah, caranya gimana supaya manusia kita ini tidak diperbudak oleh uang? Caranya jangan uang tujuan utama. Kalau uang tujuan utama, ya akhirnya diperbudak. Makanya coba deh amati. Saya kemarin juga lihat Dr. Richard Lee yang live di TikTok, yang ketika dia mencapai 40M. Itu bagus kalimatnya. Ini bukan soal angka uangnya. Ini sebuah pencapaian. Coba aja misalkan tanya kayak tokoh-tokoh dunia yang hebat. Dia sudah bukan uang lagi yang dikejar. Pencapaian sebuah goals, self reward, kemudian achieve sebuah goals, itu menjadi kebahagiaan, kepuasan. Karena orang-orang yang sudah level itu, ketika dia tidak ada goals, hidup itu kayak hampa, Mas. Karena apa? Duitnya itu ibaratnya 7 turunan udah nggak habis, gitu loh. Kayak Cristiano Ronaldo, coba main bola demi uang, nggak akan bagus, Mas. Gitu. Tapi dia punya goals, apakah itu pialanya, apakah itu skor goalsnya, mencetak golnya, gitu. Jadi ketika orang tujuan utamanya untuk uang, ya dia otomatis diperbudak. Gitu. Kalau tujuannya itu adalah kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, uang itu efek samping, mengikuti. Oke. Jadi agar tidak diperbudak oleh uang, goalnya ya, tujuannya yang jadi harus diprioritaskan ya. Nah, kemudian gini Om, karena kita dalam menjalani kehidupan itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya pola hidup pribadi kita. Ada yang bilang itu servo segala macam itu. Pola hidupnya seperti apa? Misal pola rezeki datang, ya, pola sial, pola keberuntungan dan lain sebagainya. Mengenali bagaimana? Ya, cara mengenali tadi Mas. Jadi skill dalam kehidupan bertumbuh adalah hadir sebagai pengamat. Kan banyak orang tuh yang hidup tuh hadir sebagai korban. Saya begini karena begini, jadi terombang-ambing atas hal di luar diri. Yang kedua sebagai pelaku. Kalau orang dia terjebak sebagai pelaku, dia akan emosional banget di situ. Ibaratnya gini, orang marah kalau nggak sadar sedang marah, dia akan nggak baik marahnya gitu loh. Nah, kalau hadir sebagai pengamat, sebentar, aku kok marah ya gitu. Nah, pengamat ini fungsinya apa? Mengamati pola tadi. Oh, ketika saya tidak terlalu mikir tentang uang, kalau pola saya pribadi, itu yang datang malah banyak. Ketika saya agak ngoyo, itu yang datang malah sedikit. Ketika saya mengabaikan sedekah, itu ada aja yang keluar. Entah itu ada yang rusak, ya, entah itu ada apa itu, tapi nggak sampai sih apes yang itu nggak pernah. Karena ya kadang sedekahnya itu sudah ada, tapi kadang harusnya meningkat atau sampai kadang kelupaan karena kesibukan gitu ya. Itu pola-pola yang terjadi di saya. Jadi ketika saya ngoyo banget untuk ngejar sebuah angka, di situ dapatnya malah sedikit. Tapi begitu loss, begitu nggak saya arep-arepin banget, pokoknya saya melakukan yang terbaik aja lah, saya membuat karya, misalkan bikin video ya
video yang dengan happy, dengan terbaik, misal saya ketemu orang juga tulus, berbagi dan lain sebagainya. Nah itu justru uang itu yang datang kadang di luar yang kita kirakan gitu. Nah, terkait dengan sedekah, Om, ada nih orang-orang tertentu yang memang ketika dia oke lah misalnya habis ngasih ke, akan ada tuh bagian orang-orang yang penyeberangan gitu kan ya, yang kita kasih 5.000, 2.000 gitu ya, dia ngasihnya 10.000 karena dengan ngasih lebih itu dia pasti akan mendapatkan balasan secara kontan. Nah itu sudah terprogram di pikirannya, sehingga tidak lama ada aja fenomena peristiwa yang kemudian ya uang yang dia kasihkan ke orang itu menjadi balik bahkan berlipat-lipat begitu kan ya. Tapi case seperti itu tidak bisa diberlakukan oleh semua orang, artinya nggak bisa digeneralisir. Ada orang-orang tertentu yang coba nekat, dia nggak dapat apa-apa. Nah pertanyaan saya, padahal katanya kalau misalnya bersyukur nikmatnya ditambah, tapi kenapa kemudian case-nya sama-sama ngasih gitu ya sebagai wujud bersyukur, tapi nggak ditambah? Soal program atau bagaimana? Jadi bersyukur itu kan banyak macam, kemudian itu kan harus dicek sepanjang hari kehidupan yang lainnya, karena memang benar juga nggak bisa digeneralisir dari peristiwa kecil. Bisa jadi dia ngasihnya karena memang sudah bagian dari rutinitas gitu ya. Tetapi di perihal lain bagaimana? Misalkan di kerjaan korupsi kah atau apakah, kan nggak pernah tahu. Itu jadi Tuhan itu sudah sangat maha adil sekali kok, nggak akan pernah meleset hitungannya itu. Artinya kalau bisa jadi karena belum waktunya terbaik, bisa jadi karena kelayakan juga, karena itu juga pernah dites salah satu juga guru spiritual saya juga, saya kenal juga, mentor juga, itu Pak Gopin Vasdev. Beliau pernah ngetes Mas, ketika ada pengemis di jalan, dia menyiapkan uang pecahan dari paling kecil sampai 100.000. Setiap pengemis yang ditanya, kamu minta berapa? Gitu. Nggak ada loh yang berani ngomong minta 100.000, padahal minta berapapun akan dikasih. Paling mentok, paling tinggi mintanya adalah berapa? 20.000. Itu. Kenapa sih? Karena merasa nggak layak nerima yang 100 gitu. Padahal mau minta berapapun dikasih. Iya. Mas Indra bisa tes case nanti, coba memintanya berapa. Gitu. Ya maksud ya. Jadi tadi ada beberapa hal yang dia sudah ngasih, sudah merasa memberi, pantas gitu tetapi merasa nggak pantas, ngerasa saya belum layak nerima banyak, sehingga apa? Ya dikasihnya sesuai kelayakan itu. Oke.